Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, ya pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai integral. Integral yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu integral tak tentu atau yang kemudian disebut sebagai anti turunan. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai integral yang seperti ini ya, tak tentu fx dx. Nah, jadi tanpa ada batas bawah dan batas atas. Nah, disebut sebagai anti turunan. Jadi apabila ada integral fx dx itu sama dengan f besar x, ya, maka kalau f besar x ini diturunkan, ya, itu akan kembali ke dalam fx plus f kecil x plus c. Nah, ini yang kemudian, saya kebalik ya, mohon maaf. Ini plus c. Nah, ini kalau nanti diturunkan, ya, ini sama dengan f kecil x. Jadi kalau ada sebuah fungsi diturunkan dan diintegralkan, itu akan kembali ke dalam fungsi semula. Karena itu dia disebut sebagai integral, disebut sebagai anti turunan. Nah, integral yang kedua yang akan kita pelajari adalah integral tertentu yang berbeda dengan pada integral tak tentu. Integral tertentu maka dia sebuah integral, misalnya fx dx, ya, tapi memiliki terintegral ya dengan sebuah batas dari batas bawah dan batas atas. Misalnya batas bawahnya adalah a, batas atasnya adalah b. Nah, jadi bagaimana kita menghitungnya ya? Jadi misal integral dari f kecil x dx itu adalah f besar x, ya. Maka bagaimana kita menghitung integral tertentu? Nah, integral tertentu ini adalah sama dengan f besar b, ya. Jadi b-nya kita substitusikan terhadap variabel x dikurangi dengan f besar a. Di mana f besar ini adalah hasil dari integral tak tentu dari f kecil x yang ada di sebelah kiri sini. Nah, kalau kita lihat hasil akhirnya itu berbeda dengan pada integral tak tentu. Kalau integral tak tentu itu menghasilkan masih dalam ini ya, menghasilkan fungsi atau bentuk formula matematika. Kalau di sini maka bentuknya nanti karena ini variabelnya sudah nilainya sudah disubstitusikan ke dalam variabel batas bawah dan batas atasnya, maka hasil akhirnya adalah sebuah nilai ya, sebuah nilai atau konstanta. Nah, jadi dan tidak ada plus C ini tidak ada. Nah, integral tertentu itu maknanya sama dengan luasan. Jadi integral tertentu itu adalah nilainya ya, itu sama dengan luas sebuah wilayah yang dibatasi oleh misal di sini adalah kurva dari fx, dibatasi oleh kurva fx dan sumbu x dari batas bawahnya A hingga batas atasnya adalah B. Nah, luas wilayah yang ada di sini antara kurva fx dan sumbu x dari x sama dengan A hingga x sama dengan B, nilainya ini sama dengan nilai dari integral fx dx dari A hingga B. Jadi integral itu, saya ulangi lagi, adalah makna integral tertentu itu maknanya adalah luasan. Dia digunakan untuk mendapatkan luas yang dibatasi oleh sebuah grafik fx dengan sumbu x dari x sama dengan A hingga x sama dengan B, ya, di mana A dan B itu sebagai batas bawah dan batas atas. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Nah, ada hal-hal sebelum kita nanti latihan soal ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan integral tertentu ya. Yang pertama, kalau ada integral fx dx dari a hingga a, nah dari a hingga a maka ini sama dengan 0. Karena luasan dari a sama dengan 0, belum ada wilayah yang memiliki luas sehingga ini integral fx dx dari a hingga a sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada integral fx dx dari A hingga B, nah itu merupakan sama dengan minus dari integral fx dx dari B hingga A. Jadi kebalikannya ya.
Nah, kemudian eh, lanjut lagi. Misal ada ini sama seperti pada diferensiasi ya. Jadi jika ada integral C fx dx ya dari A hingga B karena integral tertentu, maka sama halnya pada kasus diferensiasi bahwa ini konstanta bisa kita abaikan ya. Kita abaikan atau kita keluarkan terlebih dahulu. Sehingga ini sama dengan integral fx dx ya, C dikali integral fx dx dari A hingga B. Nah, kemudian yang keempat juga masih berkaitan ya sama seperti pada diferensiasi kemarin. Jadi kalau ada fx plus gx dx, integral fx plus gx dx dari A hingga B, maka ini dengan mudah kita boleh menguraikan ya. Jadi integral fx dx dari A hingga B ditambah dengan integral gx dx dari A hingga B. Nah, berlaku pada penjumlahan, maka juga ini berlaku pada pengurangan ya, sama. Mungkin kita tuliskan ya. Jadi kalau ada fx integral fx gx dx dari A hingga B, maka ini sama dengan integral fx dx dari A hingga B dikurangi dengan integral gx dx dari A hingga B. Baik. Kemudian yang kelima ya, masih ada ini yang kelima, eh, integral dari fx dx dari A hingga B itu sama dengan integral fx dx dari A hingga C ditambah dengan integral fx dx dari C hingga B. Nah, karena ini luasan ya, jadi boleh dijumlahkan. C ini adalah sebuah titik yang boleh berada di antara A dan B atau di luar A dan B. Jadi misalnya kalau A-nya 1, B-nya 5, maka C-nya bisa di antara 1 hingga 5. Misalnya titik-titik ya, nilai di antara 1 hingga 5 atau di luar 1 dan 5 ya. Jadi ini 6 atau -1, nah itu bisa seperti itu. C itu nilainya bebas. Nah, contoh sederhana ya, contoh sederhananya misal ya, dimisalkan ada sebuah integral fx dx dari 1 hingga 5 sama dengan -1. Kemudian integral eh, fx dx dari 3 hingga 5 sama dengan 3. Maka berapakah integral fx dx dari 1 hingga 3? Ya, maka kita boleh menggunakan ini ya, aturan yang nomor 5. Dari aturan yang nomor 5 maka kita peroleh bahwa integral 1 hingga 5 fx dx, nah itu sama dengan integral 1 hingga 3 fx dx ditambah dengan integral 3 hingga 5 fx dx. Sehingga yang di sini ini adalah -1. Nah, ini yang kita cari ya. Integral fx dx 1 hingga 3 ditambah di sini adalah 3 ya. Sehingga kita peroleh, mungkin saya pindah ke sini, maka di sini akan menjadi tiganya pindah arah sehingga di sini menjadi -4. Nah, jadi -4 ini ada minusnya ya, tapi ini maksudnya luas wilayahnya tetap 4 ya. Ada beberapa hal yang mengakibatkan ini minus ya, tapi kalau luasnya itu sebanyak 4 ya. Luasnya itu 4, luasannya adalah 4. Meskipun di sini nilai integralnya adalah minus. Kalau minus itu ada beberapa hal sih yang bisa menyebabkan minus ya. Salah satu di antaranya apabila kurvanya itu ada di bawah sumbu X. Nah, jadi misalnya gini. Nah, ini kalau di bawah seperti ini juga bisa menyebabkan integralnya nanti nilainya minus. Jadi karena luasannya ada di bawah, tapi luasannya ya sama dengan 4. Nah, baik. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya pada beberapa latihan soal ya. Latihan soal yang terkait dengan integral tertentu atau luasan.
Baik, yang pertama mungkin kita mulai dari yang sederhana. Jadi misalnya dapatkan nilai integral dari eh, misalnya 2 min 4x dx dari 0 hingga 2. Kemudian yang kedua dapatkan integral dari hmm, eh, x min 2 mutlak ya, mutlak x min 2 dx dari 0 hingga 3. Nah, baik, kita selesaikan dulu yang pertama. Ini yang sederhana ya. Maka langkah penyelesaiannya pertama, kita perlu mendapatkan arti turunannya dulu ya. Integral seperti hanya pada integral tak tentu. Integral 2 min 4x itu adalah 2x min berapa? 2x kuadrat ya. Saya rasa ini sederhana. Semoga teman-teman bisa menguraikannya sendiri ya. Bagaimana kita mendapatkan integral ini? Ini seperti banyak pada integral tak tentu kemarin. Nah, ini batasnya adalah dari 0 hingga 2. Nah, sudah kemudian selanjutnya tinggal kita masukkan batasnya ya, batas bawah dan batas atas. Sehingga batas atasnya dulu kita masukkan. Di sini ada 2 kali 2 min 2 kali 2 kuadrat. Dikurangi dengan dengan yang batas bawahnya. Sehingga 2 dikali 0 dikurangi 2 kali 0 kuadrat. Sehingga di sini kita punya 4 min 8 ya. Jadi min 4 dikurangi dengan 0, maka hasilnya sama dengan min 4. Nah, ini adalah hasil dari integral 2 min 4 x dx dari 0 hingga 2. Ini soal yang pertama. Nah, sekarang kita akan selesaikan soal yang kedua. Mungkin saya di sini menggunakan warna hijau ya, supaya lebih jelas membedakan dengan yang nomor satu tadi. Di sini kita lihat, ini adalah integral mutlak X min 2 dari 0 hingga 3. Maka bagaimana kita menyelesaikannya? Eh, maka kita akan menyelesaikannya dengan menguraikan mutlaksnya terlebih dahulu ya. Karena mutlak itu punya dua kasus ya, pada kasus yang positif dan kasus yang negatif. Maka saya akan uraikan dulu bahwa mutlak X min 2 itu bisa sama dengan yang positif, maka sama dengan X min 2 ketika X-nya X min 2 lebih besar sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan ketika X lebih besar sama dengan 2. Tadi ya, ini diperoleh dari tadi X min 2 lebih besar sama dengan 0. Atau dia sama dengan min X plus 2. Nah, pada X min 2 kurang dari sama dengan 0. Sehingga atau sama dengan X kurang dari 2. Baik, semoga tidak ada yang bingung. Nah, kita lihat sekarang integralnya itu adalah dari 0 hingga 3. Maka dari sini kita akan menguraikannya ya. Integral ini akan kita uraikan. Seperti hanya pada tadi ya aturan yang nomor 5 tadi. Ya, nomor 5 dari integral fx dx dari a hingga b itu sama dengan integral fx dx dari a hingga c ditambah dengan integral fx dx dari c hingga b. Nah, itu bisa kita gunakan di sini. Sehingga di sini kita bisa uraikan integral ini akan menjadi integral 0 hingga 2. Nah, dari mutlak x min 2 dx. Nah, di mana yang kita gunakan? Karena ini dari 0 hingga 2, jadi yang kita gunakan adalah yang persamaan yang bawah ya, yang kedua. Integral dari min x plus 2 dx. Ditambah dengan integral 2 hingga batas yang di sini, 3. Yang kita gunakan adalah persamaan yang di atas, karena lebih besar sama dengan 2. Integral dari x min 2 dx. Kita lanjutkan ya, dengan mudah kita bisa mengintegralkan ini. Ini adalah integralnya min setengah x kuadrat plus 2x ya dari 0 hingga 2. Yang di sini kita tambahkan integralnya adalah setengah x kuadrat dikurangi 2x dari 2 hingga 3. Nah, maka di sini kita akan punya ya, duanya kita masukkan terlebih dahulu. Maka kita punya di sini min setengah dikali dengan
2 kuadrat yaitu 4 ditambah dengan 2 kali 2. Dikurangi dengan 0. Kalau 0-nya kita substitusikan di sini, min setengah kali 0, 0, ditambah 2 kali 0 juga 0. Jadi boleh kita tuliskan seperti ini supaya lebih pendek. Ya, ditambah dengan, kita masukkan 3-nya, maka setengah di sini adalah 9, min 2 kali 3. Saya kasih kurung dulu. Nah, dikurangi dengan yang batas bawahnya. Maka batas bawahnya adalah setengah dikali dengan 4, min 2 kali 2. Coba kita hitung ya. Maka di sini adalah min 2 ditambah, min 2 ditambah dengan 4, maka 2. Dikurangi dengan 0 ya, sama dengan 2. Ini yang pertama, bagian yang pertama. Kemudian ditambah dengan yang bagian kedua. Bagian kedua ini adalah berapa? 4,5 dikurangi 4,5 dikurangi dengan 6 ya. 4,5 dikurangi dengan 6. Maka 4,5 dikurangi dengan min 6 maka min 1,5. Nah, di sini berapa ini? Ini adalah 2 dikurangi dengan min 4, maka min 2 ya. Min kali min sama dengan plus. Nah, atau kita sederhanakan lagi sama dengan 2 ditambah dengan 0,5 sama dengan 2,5. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari integral yang ada di nomor 2. Nah, kalau coba kita uraikan, misalnya dengan gambar ya. Saya mau coba uraikan dengan gambar. Saya coba uraikan dengan gambar. Mungkin ini saya singkirkan dulu supaya muat ya. Saya tuliskan kecil di sini, misalnya mutlak X min 2. Saya tuliskan lagi. Sama dengan X min 2. Untuk X lebih besar sama dengan 2 gitu ya. Tadi min X plus 2 untuk X kurang dari 2. Nah, kalau ini kita gambarkan ya, saya akan menggambarkan. Kalau ini kita gambarkan, nah, yang pertama adalah untuk yang ini, di sini ada 2 ya. Untuk yang kurang dari 2 itu adalah min X plus 2. Nah, min X plus 2 berarti gambarnya adalah seperti ini ya. Ini sebuah garis. Nah, miring seperti ini, yang dia memotong Y di sama dengan 2. Min X miringnya bukan ke kanan, tapi miringnya ke kiri ya, min X. Dan memotong sumbu Y di Y sama dengan 2. Kemudian yang untuk lebih dari 2 itu adalah X min 2. Jadi dia itu kira-kira ya Y sama dengan X. Dan memotong, mungkin saya kurang tepat ini gambarnya ya. Kurang miring kayaknya. Ya, anggaplah seperti ini ya. Nanti dia di sini memotong sumbu Y-nya itu nah, di min 2. Nah, jadi yang diminta ya, jadi yang diminta ini integral 0 hingga 3 X min 2, dari integral mutlak X min 2 dari 0 hingga 3, misal 3 dari di sini. Nah, maka sebenarnya yang dimaksud adalah ini ya, luasan yang di sini. Luasan ini dan ditambah dengan luas yang di sini. Nah, kalau kita gunakan rumus sederhana seperti yang dulu ada di sekolah ya, rumus luas segitiga, maka di sini kita lihat bentuknya dua-duanya adalah segitiga ya, baik ini yang dari 0 hingga 2 dan 2 hingga 3. Kalau kita gunakan rumus sederhana pada luas segitiga, maka ini ada segitiga setengah alas kali tinggi alasnya 2, tingginya juga 2, maka setengah alas kali tinggi hasil luasnya adalah 2 ya, 2. Nah, ini sama dengan yang di sini. Jadi bagian yang ini. Nah, kemudian kalau yang di sini setengah alas kali tinggi ya, ini 1 dikali dengan 1 dibagi 2 ya. Jadi luasnya di sini adalah 0,5. Nah, sehingga totalnya menjadi 2,5 sama. Nah, 0,5 ini sama dengan ada yang di sini dan ini adalah tadi hasil dari integral yang di sebelah sini. Integral X min 2 dari 2 hingga 3. Nah, jadi ini adalah dua contoh ya terkait integral tertentu. Yang kedua ini mengilustrasikan bahwa
Integral itu maknanya adalah sebagai luasan dari wilayah yang dibatasi oleh sebuah grafik fx dengan sumbu x dari x sama dengan a hingga x sama dengan b. Baik, demikian adalah materi kita untuk integral tertentu. Terima kasih.